Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche, yang artinya jiwa dan logia. Ilmu secara arti kata psikologi diartikan sebagai ilmu tentang jiwa. Berbicara tentang jiwa, terlebih dahulu kita harus dapat membedakan antara nyawa dengan jiwa. Nyawa adalah daya jasmaniah yang keberadaannya tergantung pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badaniah organik behavior seperti insting, refleks, nafsu, dan sebagainya. Sedangkan jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak, yang menjadi penggerak dan pengatur bagi sekalian perbuatan pribadi atau personal behavior, yang merupakan hasil dari proses belajar. Karena sifatnya yang abstrak, maka kita tidak dapat mengetahui jiwa secara jelas, melainkan kita hanya dapat mengenal gejalanya saja. Jiwa adalah sesuatu yang tidak tampak atau tidak dapat dilihat. Manusia hanya dapat mengetahui jiwa seseorang melalui tingkah lakunya. Tingkah laku merupakan kenyataan atau wujud dari jiwa yang dapat kita hayati dari luar. Tingkah laku yang diperbuat oleh manusia itu kita namakan sebagai gejala jiwa. Gejala kejiwaan seperti mengamati, menanggapi, mengingat, berpikir, dan sebagainya. Karena para ahli jiwa memiliki penekanan yang berbeda-beda tentang masalah jiwa, maka definisinya berbeda pula di antara pengertian yang dirumuskan oleh para ahli, di antara lain, 1. Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang kedua, menurut Dr. Singgi dari Gagunarsa, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang ketiga, Wilhelm Wundt, tokoh psikologi eksperimental, berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasaan, panca indera, pikiran, feeling, dan kehendak. Yang keempat, Gordon Murphy, psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kelima, ada Raj, psikologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu biologi dan ilmu sosial yang saling melengkapi dan berhubungan. Yang keenam, Edwin Ebering dan Herbert S. Langfeld, psikologi adalah ilmu tentang hakikat manusia. Yang ketujuh, John Brodus Watson memandang psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku tampak dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan dan jawaban. Yang kedelapan, Woodward dan Marquez, psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Ke-9, Clifford de Morgan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Yang ke-10, Knight and Knight, psikologi adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis tentang pengalaman dan tingkah laku manusia dan hewan, normal dan abnormal, individu dan sosial berdasarkan paparan di atas. Maka psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia serta prosesnya. Saya ingin melanjutkan materi mengenai sejarah psikologi. Sejak zaman Yunani kuno, jiwa manusia telah menjadi topik pembahasan oleh para ahli filsuf. Namun, psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri baru dimulai pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di kota Leipzig, Jerman. Sebelum tahun 1879, jiwa telah dipelajari oleh para ahli filsafat seperti para ahli filsafat di ilmu filsafat kuno seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates. Mereka bertiga ini telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Filsafat sebagai ilmu induk pengetahuan adalah ilmu yang mencari hakikat sesuatu dengan menciptakan pertanyaan dan jawaban secara terus-menerus sehingga mencapailah suatu pengertian dan hakikat mengenai sesuatu. Pada waktu itu belum ada pembuktian yang empiris dan psikologi masih merupakan bagian dari filsafat dalam artian murni. Pada abad pertengahan, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat sehingga objeknya tetap hakikat jiwa dan metodenya masih menggunakan argumentasi logika. Tokoh-tokoh diantaranya yakni adalah René Descartes yang terkenal dengan teori dengan kesadarannya. Kemudian ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Beliau mengutamakan teori kesejahteraan psikofisik. Kemudian ada John Locke
dengan teori tabula, rasa ingin mengemukakan sesuatu bahwa jika anak baru lahir masih bersih seperti papan lilin atau kertas putih yang belum dilukisi atau belum ditulisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Objek kajian psikologi. Objek penelitian psikologi adalah human atau manusia. Manusia atau dalam psikologi bisa disebut dengan individu adalah makhluk yang unik dan khas. Setiap tingkah laku yang dimunculkan individu dalam merespon stimulus tidak akan sama dengan individu lainnya, meskipun dihadapkan pada stimulus yang sama. Hal itu dikarenakan setiap individu selalu memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Seorang individu tidak akan sama kepribadiannya dengan individu lain, meskipun terdapat dua orang atau lebih individu yang persis sama secara fisik. Sebagai contoh, A dan B adalah dua anak laki-laki kembar, identik, sangat persis. Secara fisik, tidak ada yang membedakan mereka berdua, baik dari tinggi tubuh, lebar tubuh, bentuk muka, suara, dan tampilan fisik lainnya. A lebih senang berpenampilan maco, bicara langsung, pada tujuan humoris dan berlebihan, namun juga suka seenaknya sendiri dan terkesan ceroboh. Sedangkan B kurang memperhatikan penampilan, tidak banyak bicara, serius, dan pendiam, namun juga seorang yang sangat teliti dan berhati-hati. Sekian, terima kasih.